mungkin aku ini bisa jadi istri satu-satunya Mas Lutfi. Yang di sini istri pertama itu saya. Kamu perusak rumah tangga saya. Kamu bilang aku perusak rumah tangga kamu? Ya. Aku nih nggak tahu kalau ternyata Mas Lutfi itu udah punya istri. Istri yang nggak bisa kasih keturunan anak laki-laki seperti kamu. Apa-apaan sih kamu? Kenapa pakai acara nangis segala? Aku gak sanggup untuk terus pura-pura bahagia di depan orang-orang. Aku juga, Mas. Aku nggak bisa pura-pura bahagia. Tapi kenyataannya, kamu sama sekali nggak pernah ngehargain perempuan. Kamu itu laki-laki yang munafik ya, Mas? Bagus. Jadi ini maksudnya kalian berdua bersekongkol mau jatuhin aku. Lihat aja nanti. Aku pasti akan ngasih kalian pelajaran. Apa-apaan sih ini? Datang-datang bukannya dibikin happy malah pada tangis-tangisan. Muak tau nggak ngeliatnya? Udah setengah. Mending kalian cuci mobilku. Cuci mobil? Aku juga kan lagi hamil, Mas. Masa aku disuruh cuci mobil sih? Aku sama Anggi baru pulang dari rumah sakit. Nggak usah protes. Cuci mobil itu susahnya apa sih? Nggak nurut, aku akan stop nafkahin kalian. Cepat! Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Apa kamu serius mau menikahi aku? Dan kamu belum berkeluarga kan? Cuma kamu satu-satunya wanita yang aku cintai. Nggak ada perempuan lain di hatiku selain kamu. Will you marry me? Iya, Mas. Aku tuh seneng banget, Mas. Akhirnya aku positif hamil. Kamu sama siapa ini? Ini siapa, Mas? Kamu bilang kamu nggak bisa anterin Anggi karena kamu harus ke kantor penerbit. Siapa ini? Istriku. Gabriel, kenalin. Ini Retno, istri pertama aku. Istri pertama, Mas? Loh, tapi kan kamu bilang sama aku kalau kamu masih lajang. Udah, jangan bikin ribut di rumah sakit. Udah ketahuan ya udah. Aku pengennya kalian itu bisa akur, baik-baik ya. Aku tetap akan nafkahin kalian secara adil. Yang setuju? Gak masalah. Mau bisa juga silahkan. Tapi ingat, hidup kalian itu masih tergantung sama aku. Gimana? Deal? Iya. Aku turutin semua kemauan kamu. Asalkan kamu bayar semua pengobatannya Anggi. Oke, aku anggap kamu setuju ya. Aku lakukan semuanya untuk Anggi. Sekarang hapus air matamu. Aku nggak mau ada yang lihat kamu lagi nangis. Apa rahasia Anda bisa menjadi penulis buku bestseller? Jadi kunci dibalik kesuksesan saya sebagai seorang suami itu adalah istri yang hebat. Jadi semakin banyak istri, otomatis suami juga akan semakin hebat. Bisa aja Pak bercandanya. Loh, saya nggak bercanda, ini serius. Sekarang logikanya, kalau doa satu istri saja didengar, apalagi doa banyak istri. Dan saya memang juga punya dua istri yang hebat, yang bisa membuat saya menulis buku 5 langkah sukses berpoligami. Nah, itu mereka. Iya, cantik ya. Kenalin, ini istri pertama saya, ini istri kedua saya, April. Mereka berdua adalah istri yang hebat di balik kesuksesan saya. Terutama ketika saya sedang menulis buku yang lagi bestseller, 5 langkah sukses berpoligami. Mana kamera? Ini nih. Jadi, buat para suami yang ingin bisa seperti saya, langsung aja dibeli bukunya di toko-toko buku terdekat dan juga bisa via online. Saya rasa udah cukup, yuk. Saya buru-buru masih ada acara soalnya nanti kita wawancara lagi, ya. Gokil. Salut aku. Hebat. Bisa ya kamu kayak gitu, Mas? Kamu bohongin semua orang. Apa yang kamu tulis di buku itu sama sekali nggak benar. Aku dan April sama sekali nggak bahagia, Mas. Pikirin. Dulu aku nulis novel fiksi, gak laku. Tapi begitu aku nulis buku yang berjudul Cara Sukses Berpoligami, boom, meledak, laris manis di pasaran. Bahkan penerbit juga minta aku untuk nulis edisi selanjutnya. Lagian emang ada salahnya kalau laki-laki itu punya istri lebih dari satu? Enggak kan? Dan aku rasa aku udah cukup adil kok kalian berdua. Tapi Mas, pernikahan yang memiliki 2 istri itu belum tentu bahagia. Seperti aku dan Kak Retno, kami berdua gak bahagia. Tapi kamu menuntut kami untuk berpura-pura bahagia. Diam gak? Bisa diam gak? Pusing kepala aku dengerin kalian nih. Cerewet, bawel, basic. Down! Mas Lutfi! Percuma, kamu teriak kayak gitu. Walaupun Mas Lutfi dengar,
mobilnya nggak akan berhenti buat kamu. Kenapa nasib kita seperti ini? Pada sekarang aku juga lagi hamil. Pura-pura bahagia, tapi kenyataannya hidup kita disemena-menakan. Lebih baik kamu pisah dari Mas Lutfi. Karena kalau aku yang pisah, itu nggak mungkin. Aku harus menunggu sampai 9 bulan baru aku bisa pisah dari dia. Itu pun aku juga nggak tahu nasib apapun seperti apa setelahnya. April, aku nggak mungkin pisah dari Mas Lutfi. Aku butuh biaya untuk pengobatan anak aku. Kalau kita berdua nggak nurutin Mas Lutfi, nasib kita tuh bakal hancur. Kalau aja ada kamu, mungkin aku ini bisa jadi istri satu-satunya Mas Lutfi. Yang di sini istri pertama itu saya. Kamu perusak rumah tangga saya. Kamu bilang aku perusak rumah tangga kamu. Ya. Aku nih nggak tahu kalau ternyata Mas Lutfi itu udah punya istri. Istri yang nggak bisa kasih keturunan anak laki-laki seperti kamu. Emang kamu yakin kalau anak dalam kandungan kamu itu laki-laki? Mas Lutfi kemana sih? Dia pasti lagi menghabiskan waktunya bersama dengan Retno. Sampai kapan ya aku bertahan dalam pernikahan seperti ini? Hei, coba lihat nih. Mama bawa boneka buat Anggi. Aku pengen cepet pulang, Ma. Papa juga gak pernah nengokin aku. Kan Papa kerja, lagi sibuk. Kan Papa bisa ngetik dan tidur di sini. Maafin papa kamu, sayang. Dia harus menghabiskan waktu dengan istri keduanya. Aku selalu dituntut untuk pura-pura bahagia di depan semua orang. Padahal hidupku menderita menjadi istri kedua. Aku sudah termakan janji manisnya Mas Lutfi. Mendingan sekarang kita doain papa. Semoga papa nengokin Anggi. Ya sayang. Hatiku benar-benar sakit karena ditipu oleh Mas Lutfi. Ma, Mama kenapa? Mama terharu punya anak yang soleha, yang baik kayak Anggi. Anggi cepat sembuh ya nak. Selamat pagi Bu Santi. Tumben banget pagi-pagi udah telepon saya. Gini bang, dari penerbit mau bikin roadshow. Keliling ke kota-kota, beberapa hari gimana? Roadshow? Oke siap. Seminggu berangkat. Baik. Terima kasih banyak ya. Yuk mari. Aku minta sebelum kamu roadshow, kamu jenguk Anggi. Udah nanti aja. Dia ingin sekali ketemu sama kamu. Para penggemarku itu udah ngantri pengen foto, tanda tangan. Aku nggak mungkin ngecewain mereka. Apalagi mereka itu bukan orang biasa, orang-orang berduit yang pengen bisa punya istri dua seperti aku. Kamu aja khianat di belakang aku, Mas. Terus kamu bilang kamu mau kasih petuah buat mereka. Yang penting kan bukuku laris dan cetak berulang kali di pasaran. Kamu suruh aku pura-pura bahagia depan orang, aku nurut sama kamu, Mas. Aku cuma minta satu, tolong kamu jenguk Anggi. Anggi itu anak kamu, Mas. Dia itu anak yang nggak aku harapkan. Jadi kamu nggak usah banyak protes. Jelas? Astagfirullahaladzim. Padahal Anggi itu anak kandungnya. Tapi nggak ada perasaan sayang sedikit. Kasihan Anggi. Mas, tadi aku udah ke dokter, terus kata dokter udah tahu jenis kelaminnya apa. Cowok kan? Perempuan. Bukan lagi. Iya. Perempuan itu lemah. Nggak lihat apa sih Anggi? Bisanya cuma nyusahin tuh anak. Apa aku cari istri lagi aja yang bisa ngasih aku anak cowok? Apa Mas? Aku nggak salah denger deh kamu. Kamu bilang kamu mau cari istri lain. Mas, aku nih udah jadi istri kedua loh Mas. Kamu tahu nggak perasaan aku gimana? Aku nih sakit. Dan sekarang dengan gampangnya kamu mau cari istri lagi Mas. Kamu mikir dong. Hapus dari mata kamu. Sampai kamu keluar rumah terus tetangga lihat kamu itu habis nangis. Ingat ya, kamu itu istri bahagia dari seorang penulis terkenal. Camkan itu. Tanda tangannya dong. Sabar, antri. Ya sambil foto dulu deh. Supaya membuat para istri bahagia, itu suami harus adil. Caranya adil, gampang. Berikanlah mereka surga. Apa tuh ya? Kasih apa yang mereka mau. Dijamin, istri-istri pasti akan akur. Mereka juga akan mengizinkan suaminya untuk nikah lagi. Kak, istrinya kenapa? Kok kayak sedih gitu? Kayak lagi nangis sih. Gak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja kok. Istri kedua saya itu lagi hamil. Oh, selamat ya. Dan dia itu mengandung anak perempuan. Persis seperti yang dia inginkan. Makanya nangisnya dia itu nangis terharu. Terima kasih banyak ya. Sebentar. Silakan kalau ada yang mau foto. Boleh. Foto asli. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Jangan lupa dipromosikan ke teman-teman untuk beli bukunya. Apaan sih kamu? Kenapa pakai acara nangis segala? Aku gak sanggup untuk terus pura-pura bahagia di depan orang-orang. Aku juga, Mas.
Aku nggak bisa pura-pura bahagia. Tapi kenyataannya, kamu sama sekali nggak pernah ngargain perempuan. Kamu itu laki-laki yang munafik ya, Mas? Bagus. Jadi ini maksudnya kalian berdua bersekongkol mau jatuhin aku. Lihat aja nanti. Aku pasti akan ngasih kalian pelajaran. Sus, setelah anak saya kenapa dibuka, Sus? Pak Lutfi sudah menghentikan biaya perawatan anak ibu dan mau melanjutkan rawat jalan. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Rawat jalan? Mah, Papa takut uangnya habis ya, Mah? Enggak dong, sayang. Uang Papa nggak mungkin habis untuk biaya rumah sakitnya Anggi. Anggi juga udah bosen di sini terus. Bagus. Aku pasti akan ngasih kalian pelajaran. Aku paham. Jadi ini pelajaran yang dimaksud Mas Lutfi. Gimana ini? Kalau rawat jalan, Anggi bisa kecapean dan gak terjamin kesehatannya. Kak Retno, kasih Kak. Lihat dong, lihatin di media sosial abis aku dimaki sama orang-orang. Mereka bilang kalau aku ini perempuan matre. Mereka juga bilang aku perempuan gak tahu diri. Bahkan ada yang bilang juga aku pansos gara-gara Mas Lutfi itu penulis terkenal. Aku bingung sekarang harus gimana. Mana aku juga masih lama lagi melahirkannya. Apa-apaan sih ini? Datang-datang bukannya dibikin happy malah pada tangis-tangisan. Wah, tau nggak ngeliatnya? Udah sana, mending kalian cuci mobilku. Cuci mobil? Aku juga kan lagi hamil, Mas. Masa aku disuruh cuci mobil sih? Aku sama Anggi baru pulang dari rumah sakit. Nggak usah protes. Cuci mobil itu susahnya apa sih? Nggak nurut, aku akan stop nafkain kalian. Cepat! Nafsu dunia Aduh, perut aku. Yuk! You berani bantu, saya pecat. Iya, Pak. Perut aku. Udah, kamu istirahat aja, ya? Aku nggak apa-apa, aku bisa kok. Lebay banget. Namanya hamil, kram itu biasa aja. Sebanyak alasan. Cepat lanjutin. apa yang ku rasa. Dik, tolong rekamin saya lagi makan sama kedua istri saya. Rekam, Dik. Nanti kalian layani dengan baik. Suapin dan yang penting jangan lupa senyum. Tunggu. Sampai lupa. Kacamata. Nah, jadi kelihatan lebih alim kan? Yuk, Dik. Kita mulai. Ini minumnya. Udah, cukup. Oke, saya mau lihat. Bagus. Sekarang Bibi duduk di sini dan kalian berdua makan di dapur. Ya, biar sesekali kalian bisa tahu rasanya gimana jadi asisten rumah tangga. Nggak usah, Pak. Biar saya di dapur aja, Pak. You protes, I pecat. Aku nggak mau makan. Harga diri aku udah diinjek-injek kayak gini, Kak. Hati aku sakit. Kalau kamu nggak mau makan nggak apa-apa. Tapi kamu ingat, April, bayi dalam kandungan kamu itu butuh makanan. Kelak, kesedihan kita ini akan terbayar dengan kebahagiaan. Roda itu berputar, asalkan kita tetap ikhlas. Dan aku tahu, dan itu gak gampang. Aku kasih makan Anggi dulu ya. Aku mau kamarnya dia. Astagfirullahaladzim. Anggi, nah. Anggi. Apa sih? Iya, apa, Kak? Emang dari kecil bisanya cuma nyusahin. Bentar, Kak, aku telepon ambulan bentar. Nyusahin. Mas, kalau Anggi kenapa gimana? Udah tenang aja, aku kan bayar full pengobatannya. Uang royaltiku juga masih banyak. Makanya kalau nggak mau terjadi apa-apa sama Anggi, nurut sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok itu kan roadshow terakhir kita. Kamu udah siapin semuanya? Mas, aku pulang karena aku mau kasih tahu kamu. Keadaan Anggi itu semakin parah. Aku nggak mungkin ikut kamu roadshow. Aku harus jaga Anggi. Aku roadshow keluar kota, itu supaya bukuku laris. Tapi kalau kamu sama April nggak ikut, apalagi yang mau percaya dengan buku yang aku tulis? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu sama April harus ikut. Titik. Itu udah nggak kuat hidup sama kamu. Kamu tahu nggak? Aku bertahan di sisi kamu. Bukan berarti aku bodoh. Dengar aku, Mas, ya. Pada saat ada masalah dan menyangkut soal keselamatan anaknya, sebagai seorang perempuan, perempuan akan membela statusnya sebagai seorang ibu, Mas. Bukan sebagai seorang istri. Ingat itu, Mas. Aku harus sabar. Aku harus bersabar menghadapi Mas Lutfi demi calon anak aku. April,
Aku nggak mau ya kamu kayak si Retno yang suka nentang aku. Aku maunya kamu itu nurut. Kalau memang kamu maunya aku seperti itu, aku juga nggak ada pilihan lain kan? Bagus kalau kamu ngerti. Karena kalau kamu nurut, aku akan lebih prioritasin kamu dibandingkan Retno. Nanti aku akan transfer kamu lebih banyak buat shopping, beli perhiasan, ya pokoknya semua yang bisa bikin kamu senang asal kamu nurut sama aku. Iya Mas, aku akan terus nurut sama kamu. Dan aku akan selalu pura-pura bahagia di depan orang. Pintar. Aku harus lakuin sesuatu untuk dapetin perhatian Mas Lutfi. Aku harus pastikan kalau anak aku punya masa depan yang baik. Aku harus main cantik sekarang. Aku yakin kamu pasti udah berubah pikiran. Lagian tugas kami itu gampang kok. Cuma tinggal ikut aku roadshow dan selalu pura-pura bahagia. Otomatis Anggi akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Gimana? Iya, Deal? aku turutin semua kemauan kamu. Asalkan kamu bayar semua pengobatannya Anggi. Oke, aku anggap kamu setuju ya. Aku lakukan semuanya untuk Anggi. Sekarang hapus air matamu. Aku nggak mau ada yang lihat kamu lagi nangis. Wah, aku seneng banget. Jumpa fansku sukses, semua buku yang dipajang juga ludes. Sekarang aku tinggal nikmatin aja hasil royaltinya. Kamu sekarang udah boleh balik ke Jakarta. Ke Jakarta? Maksud kamu? Ya, di sini cuma mau sama April. Aku butuh kamu hanya untuk aku pamerin ke semua fansku. Dan tugas kamu sudah selesai. Bisa ya Mas, kamu kayak gitu sama aku? Ya, salah kamu sendiri. Kenapa kamu melawan aku bukan yang nurut? Jadi ini adalah hukuman yang pantas buat kamu. Ya udah, kalau gitu aku pulang. Tapi aku minta tiket pesawat dan biaya rumah sakit buat Anggi. Oke. Aku akan bayar biaya pengobatannya Anggi. Tapi kamu pulangnya naik travel. Tiket pesawat tuh mahal. Naik travel? Udah dari sana cepat kamu pulang. Kamu jantai ke dong Mas. Kamu pegang uangnya. Mau nggak? Nafsu dunia Kamu lihat sendiri kan? Iya Mas. Itu nasib kalau ada orang yang berani ngelawan aku. Dan kalau kamu juga berani, kamu akan bernasib sama. Bahkan mungkin lebih buruk. Aku akan memenuhi semua yang kamu mau. Nasib aku harus lebih baik dari Retno. Aku gak akan sebodoh dia. Aku diajak keluar kota terus disuruh pulang sendiri balik ke Jakarta. Dan hanya dikasih 200.000. Mas Lutfi benar-benar keterlaluan. Sorry. Nggak sengaja, soalnya buru-buru mau dinner sama April. Kamu kok diem aja sih, April? Aku diperlakukan seperti ini. Aku hanya ingin menuruti apa kata suami aku aja. Jadi istri yang harus patuh. Jadinya kan kamu makin sayang. Kami duluan ya. Pak, temenin aku main yuk. Nggak lihat apa papa lagi sibuk? Ayolah, Pak. Ini naskah mau dicetak, tahu nggak? Kata! Ya, Mas. Ini naskah baru aku print dan sekarang basah gara-gara anak kamu. Anggi sama Mahyu. Nggak mau. Urus itu si Anggi. 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 Kenapa si Anggi itu selalu ngabisin uangku cuma untuk biaya rumah sakit? Heran. Ini murni kecelakaan, Mas. Ini bukan salahnya Anggi kok. Dan aku nggak peduli. Kamu ganti rugi aja sendiri mobil orang yang nabrak. Dan masih untung loh orang yang nabrak itu nggak mati. Udah deh, mending kamu kasih tuh Anggi ke panti asuhan. Bikin ribet. Mas, udah ya. Kalau kamu sikap kamu seperti itu sama Anggi, aku mau pisah sama kamu. Terus kamu pikir aku takut sama ancaman kamu? Aku nggak ngancam kamu, Mas. Tapi kamu pernah mikir nggak? Kalau kamu pisah sama aku, karena kamu hancur. Karena pernikahan kamu gagal. Mana ada orang yang mau beli buku kamu? Kamu menulis tentang buku tentang pernikahan. Tapi kamu sendiri gagal dalam pernikahan kamu. Oke, aku akan ganti rugi. Asal kamu gak minta pisah sama aku. Mas Lutfi benar-benar takut reputasi yang tercemar. Aku akan kasih tahu April tentang kelemahannya Mas Lutfi. Ada apa kamu kesini? Aku kesini mau ngasih tahu kamu kalau Mas Lutfi itu takut akan perpisahan.
Ya karena perpisahan itu akan membuat image dia buruk. Seorang pembaca nggak ada yang mungkin beli bukunya. Kalau pernikahan Mas Lutfi sendiri pun sudah hancur. Jadi aku mau bilang sama kamu, kamu jangan takut sama Lutfi. Kamu bisa tegas sama dia. Lebih baik aku pura-pura setuju di depan Retno. Kita berdua itu pantas bahagia. Kita tidak bisa diperlakukan seperti ini. Kamu ngerti maksud aku kan? Iya Kak. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben banget kan ngajak aku ngobrol sampai di kafe kayak begini. Kenapa nggak di rumah aja? Tadi Retno main ke rumahku. Terus dia bilang, katanya kamu takutnya pisah dari dia. Apa itu benar, Mas? Retno ngomong kayak gitu kan berarti dia percaya sama kamu. Kenapa kamu malah bocorin ke aku? Karena buat aku yang paling penting itu bukan Retno, tapi kamu. Aku mau semua perhatian kamu itu hanya untuk aku, Mas. Dan aku janji aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Asalkan kamu penuhi semua kebutuhan aku. Kamu itu wanita yang cerdas. Aku suka. It's okay, no problem. Di rumah juga aku sumpah gara-gara ada Anggi yang selalu bikin aku kesel. Aku akan penuhin semua yang kamu mau. Lebih baik aku tetap di pihaknya Mas Lutfi, supaya dia nggak siksa aku lagi. Daripada aku harus melawan dan jadi menderita seperti Retno. Ya Bu, Bapak pulang nggak semalam? Semalam Bapak pergi bawa koper, Bu. Tapi nggak bilang mau kemana. Yaudah beresin aja. Iya. Mas, kamu malah di sini sih, Mas? Emang aku pindah ke sini? Tapi tenang aja, seminggu sekali aku bakal pulang kok. Ya udah, kalau gitu aku minta uang untuk pendaftaran biaya sekolahnya Anggi. The duit, semuanya udah aku kasih ke April buat Shopee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok kasih uang shopping buat April? Sekolah Anggi kan lebih penting, Mas. Kak, aku ini belanja cuma baju loh, sama perlengkapan bayi. Emang kenapa sih? Kamu kan masih hamil muda, April. Ada yang lebih penting. Anggi harus sekolah, anak aku. Kalau kamu juga jangan egois dong jadi perempuan. Aku juga perlu belanja tuh perlengkapan aku nanti lahiran. Kamu kok berubah kayak gini sih? Terserah aku dong. Asal kamu tahu ya. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah meminta Mas Lutfi itu untuk pisah sama aku. Seperti yang kamu sarankan ke aku. Aku nggak nyangka ya. Kamu khianatin aku. Saya sudah terima email dari Mbak. Dan kamu bisa mulai kerja besok. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Hah? Kamu lihat Retno di kafe dan lagi ngobrol sama manajer? Sekarang aku tinggal gadein cincin kawin buat daftar sekolahnya Anggi. Dia pasti berniat ngelamar kerja di kafe itu. Dia mau cari uang sendiri untuk hidupin dirinya dan Anggi. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus lakuin sesuatu. Aku nggak mau dia ngeluncak dan hidup mandiri. Dia mesti selalu bergantung sama aku. Mah, aku jadi gak disekolahin? Jadi dong, sayang. Nanti besok kita daftar sekolah, ya? Makasih ya, Mah. Iya dong. Mas Lutfi, itu kan istri pertamanya Mas Lutfi. Bukan. Saya nggak sengaja. Maaf. Maaf, ada apa ini? Ajarin nih karyawannya, harus lebih berhati-hati lagi. Baju saya jadi basah begini ketumpahan minuman. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Mas, aku bicara sama kamu, Mas. Ini semua rencana kamu. Kamu nggak mau biayain Anggi sekolah, aku nggak apa-apa, Mas. Tapi bukan berarti kamu juga pecat aku dari kerjaan aku. Emang aku sengaja supaya kamu kehilangan pekerjaan dan nggak bisa cari uang sendiri. Aku mau kamu terus ngandelin aku. Kamu tuh udah nggak waras ya, udah nggak punya perasaan sama sekali. Kamu tuh dari mana sih kerja di sini? April, dia nggak sengaja lihat kamu ngobrol sama manajer kafe. April memang keterlaluan. Dia lebih memilih terus ditindas dan berpihak pada suami yang membuatnya menderita. Nih, tehnya buat kamu. Thank you. Oh ya, by the way, kamu tahu nggak? Aku udah berhasil bikin Retno dipecat dari pekerjaannya. Oh ya? Dan sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain ngandelin aku. Nanti uangnya aku akan serahin ke kamu. Makasih ya, Mas. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Ya, halo? Saya istri keduanya Mas Lutfi. Harus hari ini juga dikirim naskahnya. Mas Lutfi harus tetap bekerja meskipun dia lagi sakit, biar dia bisa dapetin uang lagi. Ada di situ, sayang. Ya. Ngapain kamu kesini? Sebelum ada kata talak, aku tetap istri sah pertamanya Mas Lutfi. Lagi pula, Terserah kamu lah kamu ngomong apa. Aku mau ngambil laptopnya Mas Lutfi. Karena Mas Lutfi harus menyelesaikan bukunya. sikap kamu semua berubah. Ada apa sih, Dun? Kamu melakukan apapun demi anak kamu. Dan aku melakukan apapun yang aku mau. Supaya Mas Lutfi gak menindas aku lagi. Lagian, kita berdua ini kan cuma wanita yang berbagi suami kan. Dan di mana-mana istri pertama dan istri kedua itu gak pernah ada yang aku. Jadi ya memang sudah selayaknya seperti itu. Aku turut prihatin
sama perubahan sikap kamu, April. Tapi aku justru lebih prihatin lagi sama kamu. Karena kamu mau diduain sama suami kamu sendiri. Tolong sembuhkan papaku ya Allah, supaya bisa sehat lagi ya Allah, dan bisa main lagi sama Anggi kangen sama Papa ya Allah. Ya Allah, Anggi masih terus berharap papanya berubah. Aku nggak bisa bayangin kalau dia berpisah dengan bapaknya. Akan sedih apa Anggi? Mas, ayo dong Mas, cepet selesainya Mas. Nih, suami saya tuh lagi sibuk. Dia lagi dikejar deadline. Karirnya tuh penting. Ngapain sih kamu kesini? Saya khawatir Bu, kondisi Bapak. Penyakitnya tuh nggak penting. Yang penting itu karirnya. Ya, saya permisi ya Bu. Ya. Udah selesai Mas? Belum, ini masih banyak banget. Gimana sih kamu? Ini telepon nih. Mana Bang? Udah selesai belum? Iya, sebentar lagi juga selesai kok. Tuh kan udah ditanyain kan. Aduh Mas, dulu aku ditekan supaya bisa pura-pura bahagia. Sekarang gantian, aku yang akan menekan kamu Mas, supaya kamu bisa menghasilkan uang untuk aku. Sorry ya telat. Loh, Bu Api ngapain datang Bu? Ibu kan nggak diundang. Saya nggak diundang. Loh, tapi kan setiap bulan saya ikut kocok arisan. Bu Api nggak ngecek WA ya? Iya, tapi salah saya apa? Kita itu nggak mau ada ibu yang rela jadi istri kedua ikut masuk geng kita, ya nggak? Suami saya gara-gara baca buku suami kamu, langsung dia minta izin mau nikah lagi. Amit-amit ih. Assalamualaikum Mas. Aku bawain buah buat kamu. Kamu kenapa Mas? Aku udah gak butuh kamu lagi. Kamu lebih bahagia hidup bersama April. Kamu sama Anggi pergi dari rumahku. Aku kurang sabar apa sih ngadepin kamu. Tapi kamu tega ngusir aku. Karena April jauh lebih ngertiin aku dibandingkan kamu. Edisi kedua aku sebentar lagi akan terbit. Kamu gak akan mungkin mau diatur-atur kayak April. Apalagi diajak roadshow untuk dipamerin ke orang-orang. Seakan-akan pernikahan kita itu bahagia. Makanya aku gak mau nafkain kamu lagi. Dan detik ini juga, aku talak kamu. Terus gimana? Kalau pernikahan kamu gagal dan semua orang tahu? Nggak, orang lain gak perlu tahu. Kamu bisa diam kan? Oke. Aku akan tetap nafkain kamu sama Anggi rutin tiap bulannya. Yang penting kamu tutup mulut. Gak perlu Mas. Kamu gak perlu ngelakuin itu. Walaupun kamu sudah talak aku gak mungkin ngancurin karir kamu. Semoga buku kamu sukses Mas. Nafsu dunia menjerat. Ma, mau kemana? Anggi, Mama sama Papa gak akan tinggal sama-sama lagi. Mama gak bisa satu rumah sama Papa. Anggi gak usah nangis. Terserah Anggi, Mama gak paksa. Anggi mau tinggal sama Papa atau sama Mama, terserah. Anggi pilih tinggal sama Mama. Anggi nggak mau tinggal sama Papa. Akhirnya rencana aku berhasil juga ya. Kamu ditalak sama Supri. Ini semua rencana kamu. Kan kamu sendiri yang bilang sama aku, kalau jadi istri itu harus pintar. Iya kan? Bahkan aku juga lebih pintar dari istri pertamanya. Aku nggak nyangka kamu salah persepsi sama apa yang aku bilang sama kamu. Hukum tuai tabur itu berlaku. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Lebih baik sekarang kamu kasih kunci rumah ini. Anggi. Ya, Ma. Bang, kok masih sepi aja ya? Kemarin juga penjualan pre-ordernya nggak laris. Bukunya nggak kreatif, plagiat banget sih nih. Kerja kalian semuanya itu apa? Pada nggak becus. Oh, marketingnya sini. Tapi bukan tipe promosinya yang nggak bener. Promosinya kenceng kok di sosmed sama media online. Kalau itu semuanya gara-gara kamu. Itu bisanya cuma bawa apes. Kok kamu malah nyalain aku sih, Mas? Aku nggak salah apa-apa. Hai, ini. Pusing kepala saya. Bang, ibu mau ngakhirin, Bang. Halo, ambulan? Iya. Ibu April, putra ibu sudah lahir. Anak saya laki-laki, dokter. Saya pasti senang banget. Bu April, sekali lagi saya mohon maaf, tapi putra ibu tidak bisa diselamatkan. Anak saya meninggal. Ya. Anak saya mana, dokter? Saya nggak mau anak saya meninggal. Ibu yang tenang ya. Ibu yang sabar. Saya nggak mau anak saya meninggal. Dari mana aja kamu, Mas? Kamu kemana di saat aku melahirkan? Dan di saat anak kita dimakamkan, kamu kemana, Mas? Putra kita tuh dimakamkan loh, Mas. Putra. Jadi anak kita itu cowok. Iya.
Anak kita laki-laki dan dia juga udah meninggal, Mas. Kamu itu benar-benar gak bawa hoki. Udah gak bisa jaga anak. Bukuku juga jadi gak laris. Itulah kenapa aku gak mau nemenin kamu lahiran. Karena kamu itu bisanya cuma bawa apes. Aku mau balikan lagi sama Retno. Kamu udah talak Retno, Mas. Dan aku menyesal. Harusnya kamu itu yang aku talak. Ya udah sekalian aja. Detik ini juga kamu bukan istriku lagi. Aku mau cari dia sekarang. Enggak. Aku mohon sama kamu, Mas. Jangan lakuin itu, Mas. Aku mohon. Stop. Semuanya sudah terlambat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kamu pasti mau balikan lagi kan sama aku? Enggak, Mas. Aku datang ke sini mau kasih surat resmi perpisahan kita dari pengadilan. Enggak. Aku gak mau bisa. Aku mau kita selalu bersama. Aku gak mau orang-orang tahu kalau pernikahanku gagal. Kamu lupa, Mas. Pada saat dulu aku jadi masih istri kamu, aku nurut sama kamu. Tapi kamu selalu ngancam aku, Mas. Sekarang aku punya jalan sendiri. Kebahagiaan aku. Aku masih butuh istri untuk aku pamerin ke orang-orang. Pamer? Istri mati sayang. Bukan untuk kamu pamerkan. Kamu urus surat perpisahan kita. Aku hanya ingin bahagia. Aku lelah pura-pura bahagia. Aku akan mengejar kebahagiaanku sendiri. Dan itu gak mungkin bisa kalau aku terus bersama Mas Lutfi. Retno, kamu gak boleh pergi. Cuma kamu satu-satunya perempuan yang bisa bawa hoki dalam hidupku. Aku mohon, kembalilah. Nafsu dunia menjeratku. Retno. Tuh. Kok kamu malah ada di rumah kamu? Kamu tuh ya, Mas, ya? Retno terus. Kamu tuh sadar dong, Mas. Satu-satunya perempuan yang ada di sebelah kamu tuh cuma aku. Bukannya Retno. Tapi kamu malah menolak aku dan kamu bilang kalau aku ini gak bawa hoki. Ya udah, aku nih gak punya tenaga buat berdebat sama kamu. Atau kamu ajak aku ke rumah sakit, kayak dadaku sesek banget. Aku akan antar kamu ke rumah sakit. April. Hati-hati, Mas, jalannya. Kamu tuh udah mencampakkan aku setelah kamu udah gak butuhin aku lagi, Mas. Kamu rasain apa yang aku rasain. Dan aku pastikan pintu rumah ini gak akan terbuka lagi untuk kamu. April. Oh. April. Buka. Papa. Aku lagi gak mimpi kan? Ini Anggi. Sana main aja sendiri. Kita nggak lihat Papa lagi sibuk. Dicetak, tahu nggak? Maaf ya, Papa jahat sama kamu. Aku udah maafin, Pak. Aku kangen sama Papa yang dulu. Retno, kamu ya yang bawa aku ke rumah sakit ini. Bukan aku, Mas. April yang kasih tahu aku. April yang bawa kamu ke rumah sakit. Aku belum bisa melupakan kesedihanku. Sekali lagi saya mohon maaf, Ibu tidak bisa diselamatkan. Coba kamu untuk ikhlaskan semuanya. Aku minta maaf ya, Kak. Selama ini aku udah salah. Aku sudah menghalalkan segala cara. Kita berdua ini berhak untuk bahagia. Lupakan semua kepedihan di masa lalu. Karena nantinya kebahagiaan itu akan menunggu kita. Aku akan berusaha. Dan aku juga berdoa untuk kamu. Semoga Tuhan memberikan pengganti yang terbaik. Berhenti nangis. Aku juga doain kamu. Semoga kamu dapatkan laki-laki yang terbaik untuk hidup kamu, dunia dan akhirat. Makasih. Makasih. Mas Lutfi apa kabar? Aku nggak tahu, soalnya medsos sama HP juga nggak aktif kok. Kita foto-foto yuk, foto-foto. Kalian pegang ya. Siap. Karirku hancur. Gak ada satupun wanita yang mau menerima cintaku. Apalagi menjadi istri. Uangku habis. Apa yang sekarang harus aku lakukan? Kebahagiaan itu tak bisa dipaksakan.